ada pengalaman yang menarik Pak, mengesankan gitu pada saat Pak Andin harus memperjuangkan 11 negara Ya. untuk sebuah kepentingan bersama. Itu Ya. kan umumnya negara-negara berkembang kan yang Bapak Ya. lihat ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Ada pengalaman Pak yang Mm. kan biasanya gini Pak. Saya juga kebetulan kan pernah mendapat tugas menjadi executive director tapi yang di ADB. Itu ada kalanya antara kepentingan negara maju dan kepentingan negara berkembang itu kadang-kadang tujuannya sama, Ya. tapi sisi pandangnya Ya. yang berbeda. Ya. Gitu. Terutama dalam memberikan alokasi-alokasi pinjaman Ya. pada negara-negara yang kita anggap perlu dan tidak mampu. Tapi pada saat yang sama negara-negara maju itu memberikan persyaratan yang apa ya, yang memang benar gitu, tetapi sulit untuk dipenuhi oleh negara berkembang dan itu sudah dinikmati oleh negara-negara maju itu duluan. Misalnya gini, pada saat kasih pinjaman kemudian dia harus pakai syarat environment, climate change gitu ya. Padahal pada saat 20 atau 25 tahun yang lalu mereka itu yang menjadi donor itu mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa syarat-syarat itu gitu. Ada nggak Pak? Pernah ada kejadian-kejadian seperti itu nggak Pak? Kebetulan kita mewakili 11 negara yang 10 sama-sama negara berkembang Pak, jadi relatif hampir sama kita. Ya Singapura aja Pak yang negara maju kan Pak. Oh Jadi iya. tapi alhamdulillah bisa kita manage. Tapi untuk isu yang tadi Bapak sampaikan, memang itu menjadi suatu tantangan tersendiri Pak ya, mengenai standar Bank Dunia dan sebagainya. Jadi contoh yang seperti Bapak sampaikan tadi, akhirnya ya kita deketin dari negara-negara maju satu-satu, akhirnya ya oke nggak apa-apa kita ikutin aturannya, tapi kita ada hibah mengenai asistensi di bidang environment gitu. Jadi artinya negara ini jadi sama-sama untung Pak. Ya. Standar environment tetap terpenuhi, negara ini dapat bantuan hibah di samping utangnya dari sisi perbaikan environment. Nah negara itu sendiri jadi kualitasnya jadi lebih bagus. Dan alhamdulillah disetujui Pak. Misalnya permohonan-permohonan kita mengenai, oh kalau gitu dong ini tambahin di samping pinjaman ada hibah terkait dengan yang Anda syaratkan. Gitu. Nah itu cara negosiasi sehingga memang dari satu persatu Pak ya pinjaman itu selalu kita coba mintakan itu. Jadi akhirnya negaranya juga tidak keberatan Pak. Jadi ada win-win solution. Ada win-win solution. Jadi banyak tidak hanya berupa uang tapi juga yang penting tenaga ahli Pak. Betul. Jadi itu yang kita tekankan di situ ada hibah tenaga ahli, kemudian hibah yang menangani tata kelola gitu supaya nanti itu juga menjadi standar tata kelola yang baik di negara itu. Jadi kita ingin juga kalau memberi pinjaman ke beberapa negara berkembang, sektor-sektor lain juga harus mempelajari tata kelola yang ada di Bank Dunia. Betul. Jadi transfer kebiasaan baik Pak ya, governance, tata kelola. Betul, bagus sekali. Ya, Pak Andin luar biasa ini. Saya membayangkan hidup di Washington. Bapak dulu waktu tinggal di Maryland ya Pak ya? Ya di Maryland Pak. Alhamdulillah anak istri jadi anak bisa sekolah di sana Pak. Wah. Jadi alhamdulillah tanpa harus saya mengeluarkan uang sendiri. Gitu. Itu memang kalau orang baik itu selalu mendapat jalan Tuhan ya Pak ya, luar biasa. Kalau mengeluarkan sendiri kan mahal sekali gitu. Oh iya, bayangin Pak, luar biasa itu Pak. Dan pasti sangat kenangannya kan pasti sangat menyenangkan Pak ya. Sangat menyenangkan Pak. Hidup di Washington gitu kayak gitu ya, semuanya tertib gitu. Ya, walaupun mahal, tapi kalau masak sendiri sih nggak mahal ya Pak. Iya Pak. Bapak tahu sendiri. Banyak sekali juga toko-toko Asia. Iya betul. Baik Pak Andin, luar biasa ini Pak Andin. Nah, Pak Andin ini supaya bisa lebih memberikan inspirasi pada generasi milenial ini. Pak Andin kan ini anak-anak muda, terutama yang di keuangan. Tahunya kan Pak Andin masih muda waktu itu jadi pejabat, jadi direktur, cepat jadi eselon 1. Mereka tidak tahu bahwa Pak Andin itu waktu mudanya juga berjuang gitu loh Pak. Jadi tidak begitu saja gampang meraih itu. Saya tahu persis bahwa Pak Andin orangnya tekun luar biasa begitu ya. Nah, pengalaman Pak Andin untuk mengembangkan diri Pak ya,
terutama waktu sekolah, waktu kuliah, sampai dengan Pak Andin memilih Kementerian Keuangan dulu gimana Pak Andin? Eh, Kebetulan bapak saya dulu pegawai Kementerian Keuangan, Pak, Oh di ya Pak daerah, Andin? ya, Oh, di Pegadian. Jadi biasakan, Pak, kalau anak itu role modelnya bapaknya gitu. iya 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 iya. Jadi begitu lulus pertama kali yang kita lamar coba kementerian, kebetulan Kementerian Keuangan yang manggil pertama untuk seleksi. Jadi dan Iya, diterima, ya udah, ibu saya bilang kamu di situ rezekimu, ya kita laksanakan. Sesimpel itu. iya iya iya. Saya bisa bayangkan bangga sekali itu pasti ayah Pak Andin waktu itu. Bisa meneruskan Iya. jejak ayah, gitu. iya, Walaupun bapak saya pegawai di daerah gitu ya. Iya 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 iya. Jadi Pak Andin kan SMA di Magelang ya Pak SMA di Andin? Magelang, Di Magelang. terus Jadi di Gunung Tidar ya Pak Andin ya? di Gunung Tidar, Tidar, gitu ya. SMA 1 Magelang. Situ satu Magelang. Kemudian kuliah di UGM. Kuliah di UGM Fakultas Ekonomi dan milihnya jurusan Studi pembangunan. studi pembangunan ya Pak. Memang pas banget itu kalau langsung di BKF Kemenju. Iya cocok sekali itu Pak ya. Walaupun kalau zaman saya dulu Pak Andin studi pembangunan itu cuma yang ambil cuma 10 orang. Ya, zaman saya juga cuma 20 orang, Pak. Oh, Dari gitu ya? 300 mahasiswa ekonomi. Iya, 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 iya. Dan tetapi ya kita beruntung juga karena sebagian besar dari teman-teman studi pembangunan itu kerjanya pas gitu, Pas. pas gitu. Kalau nggak di perbankan yang di situ gitu. Jadi luar biasa. Nah kemudian Pak Andin masuk keuangan waktu itu langsung di BKF ya Pak ya? Ya, langsung di BKF zaman gitu, dulu ya. Di dulu namanya Biro APBN ya. Ya, seingat Biro saya ya. APBN di BKF. Biro APBN gitu ya. Saya ingat betul ini ada anak baru, anak muda, tinggi, besar, ganteng, waduh, sangat Masya Allah. santun sekali gitu. Saya dalam hati, wah ini kayaknya ini calon bibit unggul ini. Gitu. Alhamdulillah benar. Gitu. Alhamdulillah benar gitu. Nah, untuk cerita masuk S3 Pak Andin supaya menjadi inspirasi. Pak Andin dulu kan waktu itu programnya S2 dulu ya Pak Andin. Ya. Terus tetapi rasanya Pak Andin nggak pulang tapi langsung S3 ya Pak Andin. Iya, Gimana Pak. ceritanya Pak Andin? Waktu itu pertama saya ngelihat yang melakukan persiapan studi kan ada Pak ya. Sebagian besar semua pengen ke Amerika. Ini kenapa ke Amerika semua nih? Saya bilang. Saya kepengen ke Jepang lah. Kalau cuman mata kuliah kan di mana-mana sama gitu kan. Siapa tahu bisa bahasa Jepang kan gitu. Bisa dapat tambahan gitu. Bahasa Inggris kan udah hari-hari untuk kuliah. Nah, ya seperti yang lain Pak, sekolah S2, lulus. Nah, kebetulan dikasih rekomendasi sama profesor saya, kamu terusin S3 saja di sini. Kebetulan ada program S3 langsung. Nah, Oh, Di nah tapi waktu itu bias scholarship-nya dari Jepang ya Pak ya? bukan dari Kementerian Keuangan. Oh Pak. dari Kementerian Keuangan ya? Oh, Begitu lulus, dikasih rekomendasi, ya alhamdulillah pas pulang minta izin pimpinan waktu itu, eselon 1 Pak Marjuki Usman, BPK Oh, waktu itu iya, Pak Yusuf Anwar. Mungkin karena tulisan profesor saya rekomendasinya sangat bagus Pak, jadi saya diizinkan untuk terus. Tapi itu ya, Alhamdulillah, jadi itu memang jalan hidup yang luar biasa. Tuhan itu sudah rezeki ngatur itu Pak. rezeki kami Pak. Jadi Pak Marjuki saya bayangkan, oh ya pinter gue sekolah terus gitu ya Pak. mungkin ya. rekomendasinya nulisnya bagus gitu. Direkomendasikan terus gitu. Kebetulan saya udah ikut seleksi sebelum pulang Pak, ikut seleksi S3 dan diterima. Pak ini ada rekomendasi dan saya udah diterima. Udah kamu berangkat lagi aja. Berangkat lagi ya. Pak Andin kalau di Jepang, Andin kan sudah punya pengalaman Amerika, punya pengalaman di Jepang gitu ya. Pak Andin memang beda ya Pak ya sistem apa hubungan antara murid dan profesor gitu ya, mahasiswa dan profesor di Jepang dan di Amerika ya Pak Andin ya. Saya belum pernah sekolah di Amerika sih Pak. Iya. Tapi yang jelas di Jepang itu profesornya sangat perhatian Pak, taking cares gitu. Saya biasa sebulan sekali ngopi gitu Pak ya di restoran Jepang, seminggu sekali ketemu, selalu nanya gitu ya keluarga, terus kita membuat progres secara rutin. Jadi Dan dia selalu nanya yang kemajuan kita sehingga mau nggak mau kita harus belajar. Iya.
Jadi Dan ini kepedulian mereka yang tinggi itu dan merasa punya tanggung jawab bimbing gitu Pak ya. Jadi sehingga mau nggak mau terpacu Pak, sehingga kita juga harus disiplin. Karena orangnya kan disiplin walaupun santun gitu Pak ya. Sampai mana kamu minggu depan ya laporan gitu. Tapi ngomongnya gitu setiap minggu. itu apa kalau Pak Andin dulu masih bujang gitu, diambil mantu sama profesor ya pasti. Rata-rata seperti itu Pak, profesor di sana tuh. Ya termasuk ini Pak Robert Marbun kan ya Pak ya. Ya. Itu istrinya kan anaknya profesor ya katanya. Ya. Luar biasa itu Pak Andin. Alhamdulillah jadi bisa lulus tepat waktu Pak, 3 tahun PhD-nya. Saya dengar memang hubungan antara mahasiswa dan profesor di sana sangat dekat ya Pak, berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu mungkin karena sudah era modern Pak ya, dan budayanya kan memang beda gitu ya Pak. Individualismenya kan sangat tinggi. Jadi tepat sekali pemikiran Pak Andin untuk mengambil Jepang waktu itu. Dan waktu itu kan sudah ada Pak Heru yang sudah mendahului ya. Ya, Pak Heru senior saya Pak di sana. Jadi bisa. Nah itu sangat menguntungkan. Jadi di awal-awal kita juga bahasa Jepang juga masih sangat minim. Jadi dibantu Pak Heru untuk sosialisasi, komunikasi, dan juga cari-cari apartemen gitu. Luar biasa. Dan itu sangat membantu sekali. Apa yang saya terima dari Pak Heru akhirnya juga saya lakukan untuk teman-teman yang baru datang gitu. Karena saya merasa bahwa itu manfaatnya luar biasa. Iya, luar biasa. Ya itu luar biasa, dan itu pahalanya dunia akhirat itu Pak Andin. Pak Andin dalam konteks leadership Pak Andin ya. Jadi Pak Andin kan sudah kemana-mana ini Pak. Dalam negeri, luar negeri, keuangan, perdagangan, ngurusin makro fiskal, kebijakan internasional, ngurusin masalah treasury, ngurusin masalah training, SDM sekarang gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan sebagai seorang leader gitu harus memimpin situasi-situasi yang chaos Pak ya, yang stressful gitu ya Pak ya. Pak Andin ada saran nggak ini untuk generasi muda pada saat memang menjadi seseorang yang harus mengkoordinasikan, memimpin, tapi suasananya adalah suasana yang chaos gitu. Apa yang dari pengalaman Pak Andin waktu itu apa yang membuat berhasil? Terutama ya. Iya. Pertama ketenangan diri Pak. Kalau kita panik itu semua orang bawah kita juga panik Pak. Iya. Kalau kita tenang, wah aman nih. Istilahnya mereka juga ikut tenang. Itu secara psikologis sangat membantu Pak. Jadi kalau kita panik, marah-marah, mereka juga jadi stres. Jadi saya tidak ingin jajaran stres, caranya walaupun kita stres jangan dilihatkan. Nah, itu kuncinya. Iya. Nah, itu udah modal yang sangat baik Pak. Jadi mereka tetap tenang gitu. Kemudian empowerment. Jadi kita banyak mendengar. Jadi kalau nanti toh diambil keputusan, kita udah mendengarkan semuanya walaupun tidak harus kita akomodasi semuanya. Jadi mereka juga merasa ini keputusan udah dengan mendengarkan semua orang sehingga akan mensupport. Karena kalau kita memutuskan sesuatu nggak ada support itu juga sangat berbahaya. Nggak ada ownership ya Pak. Nggak ada ownership, nggak ada supporting, nggak ada yang melaksanakan. Jadi itu juga sangat penting, kita harus mikir ke sana tuh Pak. Kita memutuskan sesuatu dan yang penting kan keputusan itu diimplementasikan dan ada menjalankan dengan penuh semangat. Jadi itu sebenarnya itu sih Pak. Jadi memang mungkin perlu waktu yang lebih lama gitu, dengerin sekali lagi gitu. Tapi akhirnya kita ambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bersama, manajemen risiko yang harus diatasi dan sebagainya, sehingga kalau semuanya paham, menurut saya dukungan ada di mana-mana. Karena tidak ada pemimpin yang berhasil kalau tanpa dukungan jajaran. Betul itu Pak, betul iya. Prinsip kami itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang wisdomnya dalam Pak itu. Luar biasa. Kita bisa juga sih perintah kamu laksanakan ini gitu. Tapi kalau mereka melaksanakannya tidak dengan hati juga betul. Satu tidak optimal, dua dosa juga gitu. Aduh Pak Andin ini terima kasih sekali, luar biasa ini Pak Andin. Ini hal yang terakhir aja Pak Andin. Pak Andin ini kan
pasti dengan berbagai tugas itu waktunya kan sangat pendek sekali Pak Andin. Sama-sama 12 jam katakanlah gitu. Pak Andin harus ngurusin PPPK, training, PKM, belum lagi tugas-tugas additional yang lain dari Bu Menteri gitu. Saya yakin kan pasti banyak. Bagaimana cara membagi waktunya Pak Andin antara kantor, keluarga dan yang lain-lain Pak? Jadi kita kan kerja dalam tim Pak ya. Di BPPK ada timnya banyak, di LPDP ada timnya banyak, di tempat lain. Jadi ya kita manfaatkan Pak, dan mereka orang pintar-pintar, jadi yang penting kita bisa organize pekerjaan, organize people, dan kita berikan trust kepada mereka. Jadi kita diskusi yang strategis yang melaksanakan mereka, sehingga kita senang, saya punya lebih banyak waktu, dan mereka juga senang karena dipercaya untuk mengerjakan. Dan itu menurut saya win-win solution Pak. Jadi dan kita empower semua lini, jadi bukan orang-orang tertentu saja yang ngerjain ini gitu, semuanya ikut. Jadi senang sekali Pak. Jadi saya misalnya seminggu sekali ketemu di BPK, progres kita diskusi yang strategis terus dilaksanakan lagi. Jadi waktunya bisa termanage. Saya kebayang Pak, pimpinan yang lebih tinggi dari kita kerjanya lebih banyak. Kenapa mereka bisa ngatur waktu, kenapa saya enggak? Iya. Jadi, betul. Tapi itu ya memang nobody's perfect Pak. Jadi tapi kita juga harus bisa atur ekspektasi kita. Oh nanti saya akan dapatnya segini. Jadi kita udah antisipasi, kita udah harus siapkan untuk harus belajar juga kita supaya bisa sampai yang optimal. Jadi luar biasa. Itu perlu wisdom yang tinggi. Karena gini Pak, tidak semua leader bisa legowo menyerahkan kewenangannya untuk orang lain, apalagi memberikan trust. Jadi saya kira ini luar biasa pengalaman Pak Andin, karena ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak harus memimpin semuanya sendiri ya Pak ya. Karena itu berarti tidak mengembangkan, tidak empowering staff-staff yang ada di bawah. Dan memberikan delegasi justru kunci daripada keberhasilan itu ya Pak ya. Saya juga banyak belajar dari Ibu Sri Mulyani juga. Setiap ketemu staff kita juga harus ngasih sesuatu yang baru gitu Pak. Kalau enggak kan kering aja Pak yang kita kasih arahan. Jadi kita juga harus belajar terus setiap malam. Pohon pagi belajar untuk sesuatu yang baru gitu. Yang nanti bisa untuk diskusi gitu. Karena kalau anak buah kita diskusi sama kita hanya itu aja juga males mereka kan Pak. Jadi harus ada minimal sedikit ada yang sesuatu yang baru. Itu juga menantang kita untuk terus berkembang, terus belajar ya, belajar tanpa batas. Iya, luar biasa. Nah, Pak Andin yang pinter aja sudah masih belajar terus, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi generasi muda Pak Andin. Terima kasih sekali atas sharingnya Pak Andin. Ini luar biasa karena banyak sekali momen-momen yang cukup strategis, kritis, tapi sangat penting untuk menjadi proses pembelajaran anak-anak muda kita Pak. Dan insya Allah anak-anak muda kita juga hebat-hebat ya Pak. Hebat-hebat Pak. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini bisa menginspirasi bahwa dia harus lebih hebat dari kita-kita ya Pak. Pasti. Iya. Tingkat pendidikan mereka jauh lebih bagus daripada kita. Sekali lagi terima kasih sama-sama Pak Adi. Pak Marwanto. Mudah-mudahan sukses terus dan sehat terus Pak. Amin. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan tamu kehormatan saya Bapak Andin Hadianto. Mudah-mudahan sobat muda semuanya bisa mengambil inspirasi, mengambil aspirasi dan intisari dari bincang-bincang selama lebih dari 1 jam ini. Banyak sekali hal yang bisa ditarik menjadi bagian daripada pengalaman adik-adik yang masih muda, yang masih panjang karier dan perjuangannya untuk bisa menjadi seperti Pak Andin masa kini. Kesempatan masih ada, mudah-mudahan adik-adik semua bisa menyerap inspirasi yang luar biasa ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info.